Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist bump. And me shining wiz got the bitch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sainur Hayatul Mahmudah dengan NIM 23232900036. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah dan Tadris kelas 1B di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, Bengkulu. Di sini saya akan mempresentasikan materi seputar linguistik umum yang berjudul Linguistik sebagai Ilmu dengan dosen pengampu Ibu Dina Putri Juni Astuti, MPD. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu linguistik? Nah, saya kasih tahu ya. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari, mengkaji, menelaah bahasa secara umum yang mencakup bahasa daerah, bahasa Indonesia, atau bahasa asing. Selanjutnya, ada keilmiahan linguistik. Apa sih keilmiahan linguistik? Nah, setiap ilmu linguistik itu mengalami 3 tahap perkembangan sebagai berikut. Tahap yang pertama yaitu tahap spekulasi. Apa itu tahap spekulasi? Artinya, kesimpulan itu dibuat tanpa didukung oleh bukti-bukti empiris dan dilaksanakan tanpa menggunakan prosedur-prosedur tertentu. Tindakan spekulatif ini kita lihat misalnya di dalam bidang geografi dulu, orang berpendapat bahwa bumi itu berbentuk datar seperti meja. Kalau ditanya, apa buktinya? Atau bagaimana cara membuktikannya? Itu tentu tidak dapat dijawab, atau kalaupun ditanya, jawabannya itu akan secara spekulatif pula. Adapun tahap yang kedua yaitu adalah tahap observasi dan klasifikasi. Apa itu maksudnya? Pada tahap ini, para ahli di bidang bahasa baru mengumpulkan dan menggolong-golongkan secara fakta bahasa dengan teliti tanpa memberi teori atau kesimpulan apapun. Nah, tahap yang ketiga ini adalah tahap adanya perumusan teori. Pada tahap ini, setiap disiplin ilmu berusaha memahami masalah-masalah dasar dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah-masalah itu berdasarkan data empiris yang dikumpulkan. Kemudian dalam disiplin ilmu itu dirumuskan hipotesis-hipotesis yang berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan menyusun tes untuk menguji hipotesis-hipotesis terhadap fakta-fakta yang ada. Disiplin linguistik dewasa ini sudah mengalami ketiga tahap. Artinya apa? Artinya, disiplin linguistik itu sekarang ini sudah bisa dikatakan merupakan kegiatan ilmiah. Selain itu, bisa dikatakan ketidakspekulatifan dalam penarikan kesimpulan merupakan salah satu ciri keilmiahan. Nah, tindakan tidak spekulatif dalam kegiatan ilmiah berarti tindakan itu dalam menarik kesimpulan atau teori harus didasarkan pada data empiris, yakni data yang nyata adanya.
yang didapat dari alam yang wujudnya dapat diobservasi. Misalnya seperti apa? Seperti seorang pakar ingin mengetahui bagaimana sih susunan kata dalam kalimat bahasa-bahasa yang ada di dunia ini. Nah, linguistik sangat mementingkan data-data empiris, data dalam melaksanakan penelitiannya. Itulah sebabnya bidang-bidang semantik tidak atau kurang mendapatkan perhatian dalam linguistik strukturalis dulu. Karena apa? Karena makna yang menjadi objek semantik tidak dapat diamati secara empiris, tidak seperti fonem atau fonologi atau morfem dan kata dalam morfologi. Kegiatan empiris biasanya itu bekerja secara induktif dan deduktif. Deduktif dengan beruntun. Artinya apa? Kegiatan itu dimulai dengan mengumpulkan data empiris. Data empiris itu dianalisis dan diklasifikasikan, lalu ditarik suatu kesimpulan umum yang berdasarkan data empiris itu. Kesimpulan ini biasanya disebut kesimpulan induktif. Dalam ilmu logika atau ilmu menalar, selain adanya penalaran secara induktif, ada juga penalaran secara deduktif. Penalaran secara induktif tuh apa sih, Kak? Secara induktif itu mula-mula dikumpulkan data-data khusus, lalu dari data-data khusus itu ditarik kesimpulan umum. Nah, kalau yang deduktif gimana sih maksudnya? Deduktif itu adalah kebalikannya. Artinya apa? Suatu kesimpulan mengenai data khusus dilakukan berdasarkan kesimpulan umum yang telah ada. Kalau misalnya kita menarik kesimpulan deduktif dari premis mayor terhadap data khusus atau premis minor, contohnya seperti untuk premis minornya, untuk premis mayornya, contohnya misalnya semua mahasiswa lulus SMA, itu contoh kalimat mayor. Untuk contoh premis minor atau data khususnya gimana? Contohnya Nita seorang mahasiswa. Ya, lanjut untuk kesimpulan deduktifnya seperti apa? Contohnya Nita adalah lulusan SMA. Nah, berbagai bahasa ini sejalan dengan ciri-ciri hakiki bahasa seperti yang akan diuraikan pada bab 3 nanti. Dapat dijabarkan dalam sebuah konsep sebagai berikut. Yang pertama, karena bahasa adalah bunyi ujaran, maka linguistik melihat bahasa sebagai bunyi. Artinya apa, Kak? Artinya, bagi linguistik, bahasa lisan itu adalah bahasa yang primer, sedangkan bahasa tulis itu hanya sekunder dalam studi bahasa secara tradisional yang tidak mendekati bahasa seperti linguistik modern. Biasanya kita dapati pernyataan-pernyataan seperti kalimat adalah susunan kata-kata yang teratur, yang dimulai dengan huruf besar dan diakhiri dengan titik. Yang kedua, karena bahasa itu bersifat unik. Maksudnya gimana sih? Maka linguistik itu tidak berusaha menggunakan kerangka suatu bahasa untuk dikenakan pada bahasa lain. Misalnya, contohnya bagaimana? Dulu banyak ahli bahasa yang meneliti bahasa-bahasa di Indonesia dengan menggunakan kerangka atau konsep yang berlaku dalam bahasa Latin, bahasa Yunani atau bahasa Arab. Sehingga kita sekarang mewarisi konsep yang tidak cocok untuk bahasa-bahasa di Indonesia. Seperti konsep kata majemuk, konsep
tekanan kata dan konsep artikulus, pendekatan terhadap bahasa yang dilakukan oleh para peneliti dahulu tidak melihat bahwa setiap bahasa mempunyai keunikan atau ciri-ciri khasnya masing-masing gitu. Meskipun diakui ada juga kesamaan-kesamaan sistem antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain. Yang ketiga, karena bahasa adalah suatu sistem. Maksudnya itu seperti maka linguistik mendekati bahasa bukan sebagai kumpulan unsur yang terlepas, melainkan sebagai kumpulan unsur yang satu dengan lainnya mempunyai jaringan hubungan. Pendekatan yang melihat bahasa sebagai kumpulan unsur yang saling berhubungan atau sebagai sistem itu disebut pendekatan struktural, lawannya disebut pendekatan atomistis, yaitu melihat bahasa sebagai kumpulan unsur-unsur yang terlepas yang berdiri sendiri. Yang keempat, karena bahasa tidak dapat berubah dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan sosial budaya masyarakat itu pemakainya, maka linguistik memperlakukan bahasa sebagai suatu yang dinamis. Linguistik itu dapat mempelajari bahasa secara sinkronik dan secara diakronik. Maksudnya secara sinkronik itu apa sih Kak? Gitu kan. Secara sinkronik itu artinya mempelajari bahasa dengan berbagai aspeknya pada masa, waktu atau kurun waktu yang tertentu atau terbatas. Nah, kalau untuk secara diakroniknya maksudnya apa sih Kak? Nah, yang diakronik itu maksudnya mempelajari bahasa dengan berbagai aspeknya dan perkembangannya dari waktu ke waktu sepanjang kehidupan bahasa itu. Nah, lanjut yang kelima itu karena sifat empirisnya, maka linguistik mendekati bahasa secara deduktif dan tidak secara preskriptif. Artinya penting dalam linguistik adalah apa yang sebenarnya diungkapkan oleh seseorang sebagai data empiris dan bukan apa yang menurut si peneliti seharusnya diungkapkan. Selanjutnya ada subdisiplin linguistik. Setiap disiplin ilmu biasanya dibagi atas bidang-bidang bawahannya subdisiplin atau cabang-cabang yang berkenaan dengan adanya hubungan disiplin itu dengan masalah-masalah lain. Misalnya, ilmu kimia dibagi atas kimia organik dan kimia anorganik. Nah, kalau di psikolog itu biasanya dibagi atas psikologi klinik dan psikologi sosial gitu kan. Nah, terus yang ilmu kedokteran biasanya dibagi lagi atas kedokteran gigi, kedokteran umum, kedokteran hewan. Nah, pembagian itu atau pencabangan itu dia adakan tentunya karena objek yang menjadi kajian disiplin ilmu itu sangat luas atau menjadi luas karena perkembangan dunia ilmu. Nah, dalam materi ini kita akan coba mengelompokkan nama-nama subdisiplin linguistik itu berdasarkan yang pertama objek kajiannya.
yaitu maksudnya apa? Maksudnya adalah bahasa pada umumnya atau bahasa tertentu. Yang B, yang kedua, objek kajiannya adalah bahasa pada masa tertentu atau bahasa sepanjang masa. Yang C, objek kajiannya adalah struktur internal. Struktur internal bahasa itu atau bahasa itu dalam kaitannya dengan berbagai faktor di luar bahasa. Yang keempat, tujuan pengkajian apakah untuk keperluan teori atau untuk tujuan terapan. Nah, yang kelima, teori atau aliran yang digunakan untuk menganalisis objeknya. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke yang berdasarkan objek kajiannya. Apakah bahasa atau pada umumnya atau bahasa tertentu dapat dibedakan adanya linguistik umum dan linguistik khusus. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu linguistik umum? Nah, linguistik umum adalah linguistik yang berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa secara umum. Pernyataan-pernyataan teoritis yang dihasilkan akan menyangkut bahasa pada umumnya, bukan bahasa tertentu. Sedangkan linguistik khusus itu berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa yang berlaku pada bahasa tertentu. Nah, seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa Jawa. Nah, selanjutnya kita masuk ke berdasarkan objek kajiannya, apakah bahasa pada masa tertentu atau bahasa pada sepanjang masa dapat dibedakan adanya linguistik sinkronik dan linguistik diakronik. Linguistik sinkronik itu mengkaji bahasa pada masa yang terbatas. Contohnya bagaimana, Kak? Nah, contohnya itu seperti mengkaji bahasa Indonesia pada tahun 20-an. Bahasa Jawa dewasa ini atau juga bahasa Inggris pada zaman William Shakespeare. Nah, linguistik diakronik itu berupaya mengkaji bahasa atau bahasa-bahasa pada masa yang tidak terbatas. Contohnya bisa sejak awal kelahiran bahasa itu sampai zaman punahnya bahasa tersebut. Kalau bahasa tersebut sudah punah, seperti bahasa Latin dan bahasa Sanskerta, atau sampai zaman sekarang kalau bahasa itu masih tetap hidup, seperti bahasa-bahasa Arab, seperti bahasa Jawa gitunya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi berdasarkan objek kajiannya, apakah struktur internal bahasa atau bahasa itu dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa dibedakan adanya linguistik mikro dan linguistik makro. Nah, dalam kepustakaan lain disebut mikrolinguistik dan makrolinguistik. Linguistik mikro itu apa sih? Nah, linguistik mikro itu mengarahkan kajiannya pada struktur internal suatu bahasa dan struktur internal suatu bahasa tertentu atau struktur internal bahasa pada umumnya. Nah, sejalan dengan adanya subsistem bahasa, maka dalam linguistik mikro ada subdisiplin linguistik fonologi, morfologi, sintaktis, semantik, dan leksikologi ligida juga yang menggabungkan morfologi dan sintaktis menjadi morfosintaksis, dan menggabungkan semantik dengan leksikologi menjadi leksikosemantik. Nah, fonologi ini menyelidiki apa sih? Nah, fonologi ini menyelidiki ciri-ciri bunyi bahasa, cara terjadinya, dan fungsinya dalam sistem kebahasaan secara keseluruhan. Nah,
kalau morfologi itu menyelidiki apa sih? Dia menyelidiki struktur kata, bagian-bagiannya, serta cara pembentukan kata-kata. Nah, kalau sintaktis itu menyelidiki satuan-satuan kata dan satuan-satuan dari di atas kata, hubungan satuan dengan lainnya, serta cara penyusunannya, sehingga menjadi satuan ujaran. Nah, kalau morfologi dan sintaktis dalam peristilahan tata bahasa tradisional, biasanya itu berada dalam satu bidang, yaitu bidang gramatika atau tata bahasa semantik. Menyelidiki makna bahasa baik yang bersifat leksikal, gramatikal, maupun kontekstual. Nah, sedangkan leksikologi ini menyelidiki leksikon atau kosakata suatu bahasa dari berbagai aspeknya. Nah, sosiolinguistik itu apa sih? Nah, perlu kalian tahu, sosiolinguistik itu adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari bahasa dalam hubungan pemakaiannya di masyarakat. Nah, dalam sosiolinguistik ini antara lain dibicarakan pemakai dan pemakaian bahasa, tempat pemakaian bahasa, tata tingkat bahasa, berbagai akibat adanya kontak dua buah bahasa atau lebih, dan ragam serta waktu pemakaian ragam bahasa itu. Nah, kalau antropolinguistik itu apa sih? Nah, perlu kalian tahu, antropolinguistik itu adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari hubungan bahasa dengan budaya dan pranata budaya manusia. Nah, bisa juga dikatakan penggunaan cara-cara linguistik dalam penyelidikan antropologi budaya. Sedangkan stilistika itu adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari bahasa yang digunakan dalam bentuk karya sastra. Jadi stilistika itu adalah ilmu interdisipliner ya, antara linguistik dan ilmu susastra. Sedangkan filologi itu adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari bahasa, kebudayaan, pranata, dan sejarah suatu bangsa sebagaimana terdapat dalam bahan-bahan tertulis. Nah, untuk yang dialektologi itu adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari batas-batas dialek dan bahasa dalam suatu wilayah. Nah, dialektologi ini merupakan ilmu interdisipliner antara linguistik dan geografi. Berdasarkan tujuannya, apakah penyelidikan linguistik itu semata-mata untuk merumuskan teori ataukah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa dibedakan antara linguistik teoritis dan linguistik terapan. Nah, untuk linguistik teoritis ini berusaha mengadakan penyelidikan terhadap bahasa atau bahasa-bahasa atau juga terhadap hubungan bahasa dengan faktor-faktor yang berada di luar bahasa hanya untuk menentukan kaidah-kaidah yang berlaku dalam objek kajiannya. Misalnya, contohnya seperti penyelidikan linguistik untuk kepentingan pengajaran bahasa misalnya. Terus penyusunan buku ajar contohnya, terus penerjemahan buku, penyusunan kamus, pembinaan bahasa nasional, penelitian sejarah, terus pemahaman terhadap karya sastra, dan juga penyelesaian masalah politik. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi berdasarkan
aliran atau teori yang digunakan dalam menyelidiki bahasa dikenal adanya linguistik tradisional, linguistik struktural, linguistik transformasional, linguistik generatif semantik, linguistik relasional, dan linguistik sistematik. Nah, di luar bidang atau cabang yang sudah dibicarakan tadi, masih ada bidang lain, yaitu yang menggeluti sejarah linguistik. Bidang sejarah linguistik ini berusaha menyelidiki perkembangan seluk-beluk ilmu linguistik itu sendiri dari masa ke masa, serta mempelajari pengaruh dari berbagai peranata masyarakat seperti kepercayaan, adat istiadat, pendidikan, dan sebagainya. Nah, terhadap linguistik sepanjang masa, selanjutnya analisis linguistik itu dilakukan terhadap bahasa, atau lebih tepat terhadap semua tataran tingkat bahasa, yaitu terdiri dari fonetik, fonemik, morfologi, sintaktis, dan semantik. Nah, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu struktur, sistem, dan distribusi. Nah, kalian tahu nggak sih, bapak linguistik modern itu Ferdinand de Saussure di tahun 1857 sampai 1913 dalam bukunya yang berjudul Cours de Linguistique General terbit pertama kali itu pada tahun 1916, yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia itu terbit 1988, membedakan adanya dua jenis hubungan atau relasi yang terdapat antara satuan-satuan bahasa, yaitu relasi sintakmatik dan relasi asosiatif. Yang dimaksud dengan relasi sintakmatik itu apa sih? Nah, relasi sintakmatik ini adalah hubungan yang terdapat antara satuan bahasa dalam kalimat yang konkret tertentu, sedangkan relasi asosiatif ini adalah hubungan yang terdapat dalam bahasa namun tidak tampak dalam susunan satuan kalimat. Hubungan asosiatif ini baru tampak bila suatu kalimat dibandingkan dengan kalimat lain. Contohnya bagaimana? Nah, misalnya dalam kalimat dia mengikuti ibunya, terdapat 15 buah fonem ya yang berkaitan dengan cara tertentu. Ada 3 buah kata dengan hubungannya yang tertentu pula, dan ada 3 fungsi sintaktis, yaitu subjek, predikat, dan objek yang mempunyai hubungan yang tertentu pula. Nah, istilah asosiatif telah diganti dengan istilah paradigmatik. Nah, hubungan paradigmatik tidak hanya berlaku pada tataran morfologi saja, tetapi juga berlaku untuk semua tataran bahasa. Nah, misalnya kalimatnya dia mengikuti ibunya, kita bandingkan dengan kalimat dia mengikat anjingnya misalnya, maka hubungan antara mengikut dan mengikat dan hubungannya antara ibunya dan anjingnya adalah bersifat paradigmatik. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu analisis bawahan langsung. Nah, analisis bawahan langsung ini sering disebut juga analisis unsur langsung ya, atau analisis bawahan terdekat, atau Inggrisnya immediate constituent analysis, adalah suatu teknik
dalam menganalisis unsur-unsur atau konstituen-konstituen yang membangun suatu satuan bahasa, entah satuan kata, satuan frase atau satuan klausa maupun satuan kalimat ya. Setiap satuan bahasa secara a priori diasumsikan terdiri dari dua buah konstituen yang langsung membangun satuan itu. Dalam hal ini mengapa harus dua buah, tidak pernah dijelaskan. Nah, misalnya satuan bahasa yang berupa kata dimakan, unsur langsungnya adalah di dan makan. Nah, misalnya satuan kereta api, unsur langsung adalah kereta dan api. Meskipun teknik analisis bawahan langsung ini banyak kelemahannya, tetapi analisis ini cukup memberikan manfaat ya dalam memahami satuan-satuan bahasa. Bermanfaat juga untuk menghindari keambiguan karena satuan-satuan bahasa yang terikat pada konteks wacananya dapat dipahami dengan analisis tersebut. Nah, selanjutnya analisis rangkaian unsur dan analisis prosedur unsur. Nah, analisis rangkaian unsur atau Inggrisnya itu item and arrangement itu mengajarkan bahwa setiap satuan bahasa dibentuk atau ditata dari unsur-unsur lain. Misalnya, contohnya seperti satuan tertimbun terdiri dari ter plus timbun, ya kan? Nah, berbeda dengan analisis rangkaian unsur. Maka analisis proses unsur bahasa Inggrisnya itu item and process itu menganggap setiap satuan bahasa itu adalah merupakan hasil dari suatu proses pembentukan. Nah, selanjutnya itu ada manfaat linguistik. Nah, apa sih manfaat linguistik? Kalian pasti ada yang belum tahu juga kan. Nah, bagi linguis sendiri, pengetahuan yang luas mengenai linguistik itu tentu akan sangat membantu dalam menyelesaikan dan melaksanakan tugasnya. Bagi peneliti itu berfungsi pula kritikus dan pembina sastra linguistik akan membantunya dalam memahami karya-karya sastra dengan lebih baik, sebab bahasa yang menjadi objek penelitian linguistik itu merupakan wadah pelarian karya sastra. Tidak mungkin kan kita dapat memahami karya sastra dengan baik tanpa mempunyai pengetahuan mengenai hakikat dan struktur bahasa dengan baik. Apakah bisa? Tidak bisa kan? Nah, makanya perlu linguistik. Nah, apalagi kalau diingat bahwa karya sastra menggunakan ragam bahasa khusus yang tidak sama dengan bahasa umum. Nah, terus kalau misalnya untuk guru tuh manfaatnya apa sih Kak linguistik? Nah, bagi guru, terutama guru bahasa, pengetahuan linguistik itu sangat penting teman-teman. Karena apa? Mulai dari subdisiplin, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, leksikologi, sampai dengan pengetahuan mengenai hubungan bahasa dengan kemasyarakatan dan kebudayaan. Bagaimana mungkin seorang guru bahasa dapat melatih keterampilan berbahasa kalau dia sendiri tidak menguasai fonologi? Itu tidak akan bisa. Nah, bagaimana mungkin dia dapat melatih keterampilan menulis atau mengarang kalau dia sendiri tidak menguasai ejaan, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikologi? Semua itu saling berhubungan. Nah,
Selain itu, sebagai guru bahasa, dia bukan hanya harus melatih keterampilan berbahasa saja, tetapi harus menerangkan kaidah-kaidah bahasa dengan benar. Nah, bagi penyusun kamus atau leksikografer itu menguasai semua aspek linguistik mutlak diperlukan. Sebab apa? Semua pengetahuan linguistik akan memberikan manfaat dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, pengetahuan linguistik itu sendiri juga memberikan manfaat bagi penyusun buku. Penyusun buku pelajaran atau buku teks ya. Pengetahuan linguistik itu akan memberikan tuntunan bagi penyusun buku teks dalam menyusun kalimat yang tepat, memilih kosakata yang sesuai dengan jenjang usia pembaca buku tersebut. Teman-teman, itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi saya yang saya berikan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup presentasi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.